Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah dan ibu, keluarga sehat Kejora semuanya. Selamat datang di IG Live Kejora Indonesia di hari Rabu 29 Januari 2022 ini. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Gigi Ferry Ariska Dewi, spesialis konservasi gigi. Boleh dipanggil Ika aja selama acara ini. Saya ibu dari satu anak dan juga anggota dari Yayasan Kejora Indonesia. Saya di sini akan memandu IG Live kita yang kurang lebih selama 1 jam ke depan. Salam kenal ya ayah dan ibu semua. Pada hari ini, nanti jam 7 malam ini, Kejora akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang psikologis klinis anak dan remaja, yaitu Marcelina Melisa, Magister Psikologi Psikolog. Topik yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai pola asuh tepat sesuai temperamen anak. Familiar sekali ya dengan kehidupan sehari-hari. Saya coba invite Mbak Lina dulu ya. Oke. Kita tunggu dulu ya narasumbernya. Oke, sembari menunggu, mungkin ayah dan ibu ada yang bertanya-tanya, apa sih Kejora Indonesia itu? Kejora merupakan singkatan dari Kesehatan untuk Junior Indonesia. Kejora Indonesia berawal dari komunitas yang kemudian berkembang menjadi yayasan yang terdiri dari para tenaga kesehatan, baik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, psikologis, dan lainnya. Kami di sini berkomitmen untuk memberikan edukasi seputar kesehatan, terutama kesehatan anak usia dini, dengan cara yang menyenangkan, merata untuk berbagai kalangan, dan terpercaya. Halo. Halo, akhirnya gabung lagi. Ya, Sorry, tadi ada koneksi yang bermasalah sepertinya. Iya, malam Kalina. Halo, apa kabarnya? baik. Aku panggilnya apa Semoga nih? sehat. Ika aja Enaknya. nggak apa-apa. Oke, Ika aja Kak. nggak apa-apa. Dokter Ika boleh bebas. Ya. Halo, Lina. Oke, Kak. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Silakan. Thank you udah join di IG Live kita bareng sama Kejora Indonesia juga. Kejora Indonesia tuh salah satu platform yang menurut aku tuh lumayan lengkap untuk dunia kesehatan. Nah, aku namanya Marcelina Melisa. Bisa dipanggil Lina. Saat ini aku praktek sebagai psikolog klinis anak dan remaja di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, lalu di Brawijaya Klinik Kemang bersama 3 generasi, dan di Klinik Iksan Bintaro bersama 3 generasi juga. Wah, luar biasa nih. Kita bisa menemukan Kak Lina di mana-mana. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih. Topiknya yaitu mengenai temperamen anak. Em, ada openingnya dulu Kak atau Oke. aku langsung nanya Ya, sih, atau Kak Ina mau jelasin dulu? jelasin tentang temperamen itu dulu kali ya, nature-nya ya Ika. Jadi lebih Iya, enak itu. Sebenarnya banyak yang kalau misalnya orang tua gitu berhadapan sama anak yang baru bergabung sama lingkungan baru dengan orang baru ya, ada di tempat yang dia itu belum pernah sebelumnya gitu. Jadi pertama kali misalnya dia sekolah, pertama kali mungkin dia di daycare dan sebagainya. Nah, terus kita memperhatikan nih, ini anak kita kok butuh waktu cukup lama ya gitu buat menyesuaikan diri, terus juga untuk mengajak ngobrol temen yang lain atau ikutan main bareng sama temen yang lain gitu, atau mungkin merasa nyaman dengan lingkungan barunya, dengan tempat dia berada gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu dari ciri temperamen pada anak gitu. Jadi maksudnya adaptasi, berapa lama sih anak tuh butuh waktu untuk adaptasi gitu, termasuk juga untuk merasa nyaman, regulasi emosinya juga, untuk lepas dari orang tua gitu. Nah, itu kita sebut sebagai temperamen. Nah, temperamen ini lumayan tricky, apa namanya, untuk menangani setiap tipenya gitu. Jadi
nanti kita akan bahas kali ya Ika ya selama 1 jam ke depan nih ini, dan Mm-mm. pentingnya kita tuh selain memahami, mudah-mudahan setelah IG Live ini lumayan paham dan juga bisa Mm-mm. mengerti gitu. Oh, dan menerima juga Mm-mm. ya. Oh, ternyata memang anak kita tuh temperamennya bukan yang mudah gitu, tapi yang perlu waktu nih Mm-mm. gitu. Jadi terkadang kalau misalnya orang tuanya susah menerima temperamen anak juga jadi masalah gitu sih kurang lebih ya Ika. Mm-mm. Oke, jadi temperamen anak itu ada beberapa macam ya, Kak? Kira-kira Betul. ada. Mm-mm. Temperamen itu ada 3. Mm-mm. Yang pertama itu easy child. Nah, easy child itu anak yang relatif mudah untuk beradaptasi. Jadi misalnya kalau kita lihat ya di data ke tempat baru tuh, wah dia langsung eksplorasi gitu kayak semangat untuk ngelihat ini itu, nyamperin, megang-megang, mungkin udah berani ngajak ngomong orang, langsung blend in kalau ada teman, ada anak-anak seusianya lagi main gitu. Nah itu kita lihat oh ini temperamennya anaknya muda. Nah yang kedua slow to warm up atau kayak mesin diesel, jadi butuh pemanasan nih. Jadi anak Mm. ini butuh waktu dulu, mungkin dia akan mengobservasi lingkungan sekitarnya, terus dia lihat-lihat dulu mana ya orang yang dia tuh cukup nyaman untuk berinteraksi. Dia juga lihat-lihat mana ya mainan yang misalnya dia tuh bisa samperin gitu, apakah dimarahin nggak ya gitu. Terus juga untuk dia berpisah sama orang tuanya butuh waktu dulu. Jadi mungkin pas datang ke tempat baru dia masih gandeng, masih nempel gitu ya, megangin Mm. baju mama papanya, terus juga mungkin belum mau lepas dulu. Nah, itu yang kedua. Gitu. Jadi dia butuh waktu. Mm. Nah, yang ketiga ini namanya difficult child. Ini memang yang uh, sedikit lebih sulit gitu dan butuh waktu lebih banyak serta jika diperlukan juga kayak misalnya nih anak yang lumayan kaku gitu ya sama waktu. Mm. Nah, kalau misalnya ada rutinitas yang berubah atau dari rencana itu berubah, nah anak ini juga agak panik gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau datang ke tempat baru, nah kita boleh kasih Mm. intro. Oh nanti kamu akan ketemu sama misalnya ingat gitu main bola bareng gitu. Itu saudara sepupu kamu loh yang dari Mm. Bandung. Nah, nanti kamu ketemu sama dia gitu. Siapa lagi yang akan dia temui? Mungkin permainan apa yang bisa dia mainin di sana, tempatnya seperti apa gitu ya. Nah, itu memang harus ekstra diberikan intro Mm. gitu. Ini tuh tahu nanti apa sih yang akan dihadapi, dia punya kayak foto gitu ya di dalam otaknya. Oke, ini akan aku hadapi gitu. Jadi supaya anak ini lebih tenang. Meskipun nanti pada pas pertama dia datang juga tetap aja perlu kan ya kita Mm. dampingin dulu. Kalau perlu kita kenalin nih jadi jembatan antara dia sama teman-temannya atau sama anak seusianya gitu supaya paling enggak sama 1-2 anak begitu dia masuk dia nyaman nah boleh kita tinggal. Oh, oke. Jadi untuk difficult ini sebelumnya kita harus kasih intro atau sounding dulu ya sebelum ke perkenalkan itu ya, Kak ya, untuk membantu anak ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa sorry Eh, Ika? oh iya, tadi aku mengulang aja. Jadi kalau untuk anak difficult child itu sebelum ketemu lingkungan baru atau perubahan berarti harus kayak kita sounding terlebih dahulu dan mungkin dibantu ya sama orang tuanya agar untuk ke situ gitu. Eh, Iya betul. Jadi oke. orang tuanya di sini juga Mm-mm. kayak jembatan dulu gitu ya. Mungkin nggak Mm-mm. langsung kayak lepas terus dia ngobrol-ngobrol sama saudaranya, tapi dia menemani dulu sebentar, tunggu sampai anaknya Iya. tuh lebih nyaman gitu. Karena biasanya anak yang di klub ini tuh banyak nangis juga, ngerengek-rengeknya Hmm, lama gitu. oke. Oh iya, buat keluarga Kejora Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di sini ya. Ini kebetulan pertanyaannya pas dengan pertanyaan saya nih dari Kak Aliska Wulandari. Apakah temperamen pada anak adalah turunan dari orang tua? Apakah bisa diubah agar anak punya temperamen yang baik? Jadi apa sih faktor-faktor yang mengaruhinya dari temperamen anak itu sendiri? Oke. Dan Nah, mm-mm. Biasanya munculnya di usia berapa ya mulai kelihatan ciri-ciri punya jenis temperamen baik easy, slow, atau difficult tadi, Kak?
Oke, nah temperamen ini merupakan sesuatu yang memang faktor bawaan ya, jadi bawaan dari lahir gitu. Biasanya memang dia akan mewariskan bisa dari ibu, bisa dari ayah, bisa juga kombinasi gitu. Jadi memang kalau kita lihat nih, oh temperamennya anak ini seperti ini, nah kita bisa cek tuh bapak, papa mamanya gitu, gimana ya, biasanya ada salah satu yang sama. Nah, tapi temperamen ini nggak bisa berubah gitu ya, tapi kita bisa membuat supaya anak bisa lebih adaptif dengan temperamen yang dia punya. Misalnya anak-anak ini tuh punya temperamen yang slow to warm up gitu ya, jadi dia perlu untuk waktu dulu. Nah, kita berusaha untuk dia lebih fleksibel, lebih banyak ketemu orang yang baru, terus juga pas udah ketemu orang baru dan dia bisa untuk blend in, dia bisa untuk berinteraksi, kita juga kasih apresiasi gitu, jadi kasih umpan balik yang positif, boleh pujian, boleh juga kalau anaknya senang dipeluk, dipeluk gitu, jadi dia itu menyadari bahwa oh ini ada tantangan nih dalam diri saya, nah saya tuh berhasil gitu untuk melalui, dan ternyata umpan baliknya dari orang tua saya tuh positif loh, jadi nanti lain kali saya akan mencoba untuk lebih berani gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat anak dengan masing-masing temperamen itu bisa lebih adaptif nanti ketika beradaptasi, ketika menghadapi perubahan, gitu sih kurang lebih. Nah, bisa dilihat dari usia berapa. Sebenarnya saya tuh pernah baca bahkan dari MPASI itu udah bisa mulai terlihat nih, Dok. Jadi kalau MPASI itu kan anak belajar untuk kenal berbagai tekstur makanan gitu ya. Terus juga macam-macam makanan. Nah, mungkin anak yang nggak langsung mau untuk makan setiap kali ganti tekstur, atau mungkin nyoba makanan baru gitu ya, kayak takut nyoba makanan baru. Nah, dari situ sebenarnya mulai kelihatan. Cuman memang masih sulit kalau misalnya terlalu dini gitu, karena banyak faktor kan ya, yang kita tuh ada gitu di lingkungan kita sehari. Misalnya, kalau misalnya anak tuh ganti tekstur susah atau nyoba makanan baru yang susah, itu coba kita lihat misalnya apakah mamahnya itu agak memaksa, atau mungkin mamanya bersihan gitu ya, jadi kalau bisa bleber dikit jangan gitu kan. Nah, makanya itu sebenarnya bisa dilihat, tapi masih banyak faktor yang kayak masih terlalu dini, karena masih kita harus lihat gitu, oh yang lain gimana ya faktornya. Nah, mulai bisa lebih lebih jelas mungkin ya sekitar 2,5 tahun, 3 tahun gitu, di saat anak itu mulai punya keinginan untuk main bareng sama teman-temannya gitu. Jadi tahapan bermain itu ada banyak, dari yang anak nyaman main sendiri gitu, kalau masih bayi dia asik main sendiri, nanti dia mulai ngeliatin sekitarnya, mungkin ngeliatin temennya gitu ya, tapi dia tetap main sendiri sampai nanti akhirnya main barengan. Nah, kita bisa melihat pas anak itu udah mau main barengan gitu, artinya dia gimana nih, kan harusnya udah bisa untuk ngajak ngomong temennya, mungkin dia tahu situasinya, oh kalau misalnya temennya lagi main mobil-mobilan, ya udah kalau aku join berarti aku ikutan main mobil-mobilan gitu, akan mungkin temannya akan kurang menerima kalau misalnya dia tiba-tiba bawa Lego gitu, bawa jenis mainan yang lain. Jadi gitu sih, kita mulai bisa ngeliat di saat tahap permainan anak tuh mulai bermain bareng. Jadi mulai kelihatan ya gimana cara dia mengadaptasi. Kalau sebenarnya seiring bertambahnya usia tuh pola temperamen ini bisa berubah ya, berarti bisa nggak sih, Kak? Nah, jadi sebenarnya anak ini kan nanti akan membentuk namanya kepribadian ya. Nah, kepribadian ini adalah temperamen ditambah dengan ajaran dari lingkungan sosialnya, lingkungan sekitarnya. Gitu. Nanti pada saatnya, yaitu usia 17-18 lah ya, udah lumayan stabil gitu, akan membentuk kepribadian yang sudah cenderung menetap. Gitu. Jadi kalau temperamen ini sendiri kan bawaan, tapi kita perlu support dari sosial juga, pembelajarannya seperti apa gitu. Misalnya sama-sama nih dua anak punya temperamen yang difficult, yang satu
orang tuanya polanya yang otoritatif gitu ya. Jadi dia memberikan kebebasan tapi tetap dikasih guidelines, komunikasinya dua arah, dia bisa memberikan umpan balik positif. Terus kalau anaknya salah dia nggak langsung judging atau misalnya ya udah oke menerima dan ngajarin pelan-pelan gitu. Satu lagi misalnya orang tuanya tipenya yang otoritarian gitu, jadi kayak otoriter. Pokoknya kalau kayak gini salah, jangan kayak gitu dong, harus kayak gini, komunikasi satu arah. Jadi kalau anak nanya tuh cenderung ya udahlah kamu jalanin aja, ya udah kamu kerjain aja gitu. Nah, anak yang sama punya temperamen yang sama tapi dua pola asuh yang berbeda itu nanti ujungnya bisa punya kepribadian yang berbeda gitu dok. Jadi uh, yang kita harus tingkatkan adalah gimana sih kita ngajarin anak supaya dia bisa lebih adaptif sama temperamen yang dia punya. Syukur kalau bisa easy child ya, mudah gitu. Tapi kalau misalnya slow to warm up atau yang difficult, nah itu tantangannya. Oke. Anak saya sih kebetulan dia termasuk yang easy ya, jadi aku nggak terlalu banyak ini. Gitu, cuma emang kadang kan apa ya, kita ngelihat ada anak terus gimana sih menghadapi kalau lingkungan yang kadang suka judging gitu sama temperamen sama kondisi anak kita gitu. Aku baca juga di post kakak tuh kan katanya netizen itu kadang suka lebih tajam ya daripada kulit duren. Nah itu misalnya anak yang dianggap pemalu padahal dia slow to warm up, terus suka dibilang nakal padahal difficult child, itu gimana sih kita menanggapi lingkungan itu juga itu. Kadang kan ya kita sebagai orang tua udah kadang memaklumi anak kan, cuma kanan kiri ada aja yang ngomong gini terus jadi terpengaruh lah ibunya, kepikiran terus ya Benar-benar. gitu. Sebenarnya itu akan terjadi di sepanjang hidup gak sih? Kayak dari mulai anak bayi ngurusin yang ASI formula lah, normal sesar gitu kan, babysitter ngasuh sendiri dan lain-lain gitu. Terus nanti kayak anaknya kok belum bisa ngomong, anakku belum bisa jalan, anak aku udah gitu-gitu kan. Jadi emang hal-hal kayak gitu tuh kalau misalnya kita kayak terlalu masukin ke hati, itu tuh akan membuat kita lama-lama jadi burn out juga gitu, dan malah menganggap diri kita tuh nggak cukup baik. Nah, sebaiknya yang pertama itu memang kita kalau untuk tumbuh kembang ya, itu kita selalu melihat mengukurnya ke kurva, ke grafik, ke checklist tumbuh kembang gitu. Jadi kita punya pegangan gitu. Kalau punya pegangan, mudah-mudahan mengurangi baper-baper kita nih gitu. Misalnya kayak ada misalnya tetangga gitu ya, ini kok kamu kok anaknya belum bisa ngomong sih gitu ya, udah misalnya 13 bulan kok belum bisa ngomong gitu. Nah, kita bisa bilang, oh iya kalau misalnya menurut chart itu tuh memang ada masanya nih, dia masih punya waktu kok gitu. Jadi karena kita punya pegangan kurva tumbuh kembang dan segala macam, nah itu tuh kita jadi punya kayak senjata ya untuk melindungi kita, dan juga supaya orang tuh kayak nggak terlalu nyinyir. Nah, yang dihindari adalah jangan bandingin anak kita sama anak-anak seusia tanpa kita tahu sebenarnya untuk anak seusianya tuh bagaimana sih harusnya, atau bahkan anak-anak influencer gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindarin. Terus juga kita bisa milih support system yang positif juga. Jadi misalnya nih, ini sebenarnya akan ke filter dengan sendirinya ya, kayak makin lama kita makin tahu gitu, oh mana ya teman-teman yang enak gitu untuk diajak ngobrol soal parenting, mana yang judging. Jadi kalau misalnya kita udah merasa wah ini nih kita udah nggak nyaman gitu, ya udah kita hindarin gitu ya, kita memilih support system yang positif. Dan juga kalau misalnya kayak udah ada beberapa kasus yang justru yang suka komentar itu dari keluarga gitu kan, ada tuh gitu misalnya, ini contoh aja ya, misalnya kayak mertua mungkin ipar apa lagi ya, pokoknya ya dari keluarga. Nah itu kan agak susah ya gitu, mau dihindarin gimana, kalau teman jadi tinggal gitu, kalau keluarga kan nggak mungkin. Nah kalau kayak gitu memang kita harus butuh bantuan dari pihak suami gitu ya, untuk menyampaikan apa sih yang kita paling nggak nyaman. Terus juga kita bisa ikutan mengedukasi gitu, jadi misalnya anak kita tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, mungkin sedikit
telat tapi masih dalam rentang toleransi perkembangan. Nah, ya udah itu kita jelasin ini kok masih kok gitu. Kalau perlu ajak sekalian, misalnya kita naik ke dokter anak. Jadi mereka juga terupdate gitu. Walaupun kayak gitu ya masih ada aja yang batu juga masih sih dok. Iya, iya. Ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan nih dari Yumain Cacio nih. Gimana sih cara info ke lingkungan seperti keluarga atau teman kalau ada anak-anak yang sebenarnya belum siap bersosialisasi? Itu misalnya lagi pada Oh, kumpul keluarga gitu. Terus kan kayak, oh ya sini sini Salim apa-apa kan anaknya belum siap gitu. Nah, itu gimana sih info ke lingkungannya? oke, nah misalnya ini ya, kayak ada acara keluarga gitu, terus kebetulan anak kita mungkin agak pemalu, nggak siap gitu kalau misalnya tiba-tiba langsung dikerubutin sama keluarga gitu. Nah, ini mau nggak mau kita yang harus jadi tamengnya sih. Jadi tameng kita bilang, oh iya nih, kalau dia lebih nyaman itu tuh kenal satu-satu loh. Terus kita lihat aja, Hmm. nih ini om Hmm. ini, ingat nggak waktu itu om ini. Nah, terus ini tante ini gitu. Jadi kita yang memang harus lebih direktif gitu ya. Karena kan susah juga mengharapkan kayak lingkungan tuh langsung ngerti gitu kan. Ya apa namanya? Hmm. Nggak mungkin juga gitu ya kita di saat itu kita jelasin ya anak kita gini gini gini. Nah, itu mendingan kita yang lead aja direktif dan kalau perlu anak kita tuh butuh tempat yang sunyi dulu, misalnya dia butuh untuk calming down, butuh untuk observasi, kita bawa aja ke tempat yang misalnya pojokan atau kita lihat siapa yang dia udah pernah kenal sebelumnya, misalnya ada sepupunya yang udah suka main bareng nih. Nah, kita pairing dulu tuh dia anak kita sama si sepupu yang emang udah akrab gitu. Jadi dari situ nanti baru pelan-pelan kenal sama saudara-saudara lain gitu sih. Nah, untuk menginfokannya jadi pertama tuh kita memang menyelamatkan anak kita dulu ya fokusnya gitu supaya dia tuh merasa nyaman dulu. Nah setelah itu Jangan malah kita dipaksa ya. bener. Nah kalau setelah itu mau nginfoin pelan-pelan boleh kita bilang ya nih anak kita itu nyamannya itu kalau misalnya kenalan tuh satu-satu dan saya juga mendukung cara anak saya seperti itu gitu. Jadi apa namanya ya kita jadi benteng sih ya karena mungkin kalau orang lain kan sulit gitu untuk memahami. Oke, sip-sip. Terima kasih, Kak. Oh, terus ini kalau manajemen sebagai orang tua supaya anak yang dengan temperamen khususnya misalnya difficult chat agar tidak tersulut emosi itu bagaimana ya? Soalnya nih ada juga yang bertanya nih masalah anaknya hampir 2 tahun dia suka memukul walaupun sudah diberitahu langsung minta maaf tapi tetap diulangin lagi. Bagaimana supaya tidak keterusan? Ya Lebih ke mungkin kalau yang manajemen emosinya ya. 2 tahunan ini memang masih masa temper tantrum ya, maksudnya masih dalam tahapan itu ya dok. Jadi kita juga lihat, oh kalau dari tahapan usianya memang dia masih dalam tahapan temper tantrum, berarti memang itu dia lagi perkembangan emosinya lagi di tahap itu. Nah, berarti yang kita fokusin itu lebih ke gimana caranya menyelesaikan temper tantrumnya ini dengan baik. Nah, temper tantrum ini sendiri kan merupakan salah satu cara anak berkomunikasi gitu ya tentang perasaannya dia gitu. Terkadang jadi kayak tawar-menawar kelihatannya. Tapi sebenarnya ini tuh karena anak belum tahu gimana caranya untuk dia mengekspresikan dengan tepat emosinya seperti apa, lagi sambil belajar juga gitu. Dan memang ada dia testing the limit di dalam situ ya, ada bagian di testing the limit juga, dia butuh untuk lagi belajar aturan juga gitu. Jadi menghadapi anak tantrum itu kita bisa dengan kita bilang secara tegas gitu apa sih yang jadi peraturan kita gitu, misalnya anak ini pengen makan ciki gitu ya, nyebut merek nggak apa-apa ya makan snack yang apa lagi nggak boleh gitu di saat kondisi kesehatan dia bisa lagi batuk atau lagi kurang enak badan gitu. Nah kita sampaikan bahwa oh iya saat ini dia nggak boleh gitu, tapi mungkin nanti saat kamu udah sembuh, nah kamu boleh tuh makan seberapa banyak. Nah itu juga disebutin secara rinci gitu. Nah
setelah itu kita biarkan anak kalau memang mau ngekspresin emosi ya nggak apa-apa gitu. Jadi anak mau untuk nangis, misalnya ngerajuk. Nah tapi kalau udah sampai mukul-mukul, itu kita harus lakukan sesuatu nih. Jadi yang pertama kita bawa anak ini ke tempat yang lebih tenang, yang apa namanya kemungkinan dia untuk melukai orang lain juga kecil gitu ya. Nah, terus walaupun dia sambil merajuk atau apa, kita tetap tahan di bagian tangannya. Nah, setelah itu kita apa namanya setelah anak tuh mengekspresikan emosi, nah sambil itu kita bilang, oke nggak apa-apa kalau misalnya emang kamu mau nangis, kamu lagi kesel ya. Jadi kita validate juga tuh emosinya dia. Kamu kesel ya, kamu kesel karena kamu nggak boleh makan snack ya. Nah, setelah dia selesai, kita boleh datengin lagi, peluk, gitu ya. Ini untuk sebagai tanda bahwa kita tuh menerima dia tuh apa adanya, gitu. Walaupun dia lagi belajar untuk mengekspresikan emosinya dan belum bisa, kita tetap ada di samping dia, gitu Oh, sih, Dok. iya. Kayaknya kalau Ini 2 ya tahun apa? itu biasanya kan tantrum. Masih ini ya nih, ada yang ikutan. Iya. Jadi memang kita harus validasi emosi anak itu dulu ya sebelum bisa memberitahu atau melarangnya. Iya, sayang. Ini mama sedih nggak? Malah ditanya. Setelah itu jadi kita lebih lebih bisa memberitahukannya dengan lebih baik ya. Jadi anak lebih bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Gitu ya, Kak, Betul, Dok. kira-kira. Iya. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya sampai memukulnya parah, Mm-mm. itu juga sebaiknya konseling juga sih, karena siapa tahu ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa lihat gitu ya sebagai orang awam gitu. Mungkin karena ada beberapa kasus kayak gini gitu, ternyata ini terkait sama dia dulu pas lagi masa menyapi gitu juga ada. Jadi kalau misalnya udah intens, terus udah mengganggu, apalagi sampai melukai orang lain atau diri dia Ya, sendiri nanti ya. gitu, mendingan konseling aja. Siapin aja ya. Oke, thank you, Kak. Eh, sebentar ya, Luna. Mandi dulu sana. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Isabella Lady. Ini ya, Dok. Anak saya ada dua anak, usianya 3 dan 5 tahun. Bagaimana bersikap menghadapi temperamen mereka yang berbeda? Apakah harus sama agar tidak terlihat membedakan? Oke. Dia Nah, tidak menjelaskan. tapi kayak temperamennya apa ya? Nggak Iya, disebutin. cuma Jadi tidak sebenarnya disebutin sih yang temperamennya apa. Mungkin Mbak Lady boleh tambahin lagi di komen jenis temperamennya apa anak yang 3 sampai 5 tahun ya supaya bisa lebih jelas gitu. Tuh. Tapi memang kalau beda gitu kita memang perlakuannya bisa berbeda ke anak. Maksudnya takutnya nanti anak merasa dibeda-bedakan. Oke, nah sebenarnya gini sih, yang kita tuh kalau udah tahu gitu, oh misalnya temperamen si kakak itu easy, temperamen adik itu difficult gitu. Nah, Itu ada yang tante. adil sebenarnya justru kita tuh memperlakukan mereka sesuai dengan temperamennya gitu. Malah akan jadi nggak adil gitu ya ketika kita memperlakukan sama gitu. Orang kita tahu kok mereka punya temperament beda. Nah, tapi soal konsep adilnya ini yang kita tuh boleh develop. Misalnya dari kalau misalnya lagi makan, mereka itu mendapatkan makanan yang sama gitu ya. Kalau memang dua-duanya udah boleh menu keluarga nih kayak 3 sampai 5 tahun kurang lebih makanannya sama gitu ya. Terus juga misalnya mereka udah boleh nonton TV kan 3 sampai 5 tahun kan 1 jam ya durasinya nonton screen time. Nah, mereka misalnya gantian untuk menentukan gitu channel apa yang mereka pengen tonton. Misalnya hari ini adik, besoknya kakak, besoknya lagi adik, besoknya kakak gitu. Jadi konsep keadilan itu tuh bukan dari kita memperlakukan anak berdasarkan temperamennya, tapi dari kita tuh memang memperlakukan kayak memberikan sesuatu untuk mereka itu dengan rata gitu, dengan sama. Nah, misalnya juga gini, adiknya berbuat salah. Nah, adiknya justru kita tegur gitu ya, meskipun dia ini punya temperamen difficult. Nah, jangan kakaknya suruh ngalah terus gitu juga, supaya mereka merasa kalau adil. Sambil nunggu, udah ada lagi belum sih? Kayaknya belum ya. Belum. Oke, ini pertanyaan dari saya juga. Nah, kalau
tiap temperamen ini gimana sih untuk beradaptasinya misalnya untuk di sekolah? Karena ya kita kan nantinya apa ya anak paling banyak sosialisasinya mungkin di sekolah ya yang memang wajib gitu. Itu gimana sih cara apa beradaptasinya untuk anak-anak itu di sekolah? Oke. Mungkin kalau yang easy child nggak usah saya jelaskan detail ya, karena kan relatif mudah kan. Biasa dia lumayan cepat adaptasinya. Yang penting kita kasih tahu aja nih, oh dia mau sekolah, sekolahnya mulai kapan, mungkin apa aja yang harus dilakukan sebelum sekolah gitu, mandi pagi, sarapan dulu, apalagi kalau ini peralihan dari sekolah daring ke sekolah yang PTM gitu kan, tetap ada perubahannya. Tapi kalau yang easy relatif mudah lah. Nah, kalau yang slow to warm up, slow to warm up ini perlu kita jelasin intro sama kayak tadi, terus mungkin teman-temannya selama ini kan dia melihat teman-temannya online kan ya. Nah, kita bangun lagi kayak komunikasi tapi itu yang personal sama teman-temannya. Mungkin dia selama ini nggak pernah lihat teman-temannya gimana, cuman ketemu di kelas. Nah, kita carilah beberapa temannya. Terus sebelum sekolah mulai, sebelum PTM-nya mulai, itu kita kayak play date, walaupun online dulu nggak apa-apa ya. Misalnya kayak ada tuh saya pernah lihat gambar bareng gitu. Jadi 2 atau 3 anak tuh gambar bareng pakai aplikasi yang kayak apa sih kayak notepad atau paint gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi di situ. Yang penting sebenarnya bukan gambarnya, tapi interaksi mereka. Mereka ngerasa deket nih gitu. Jadi nanti ketika sekolah PTM mereka nggak ngerasa asing gitu. Nah, jadi pas nanti masuk sekolah, kita bisa bilang, itu toh inget nggak si Kara yang waktu itu drawing sama kamu, Kak, gitu. Atau misalnya, kalau memang bisa playdate beneran ketemu gitu kan, lebih enak lagi. Inget nggak yang waktu itu kita main bareng loh di playground dan segala macam. Nah, khusus untuk yang difficult, ini memang perlu ekstra nih, Dok. Jadi, misalnya anak mau sekolah pertama kali, kita selain kasih tahu yang tadi, itu kita perlu banget untuk kalau perlu mengunjungi sekolahnya dulu gitu sebelum sekolahnya mulai. Jadi dia melihat tuh fisiknya, mungkin kita lewatin beberapa kali. Ini loh sekolah kamu gitu. Nanti kita ke sini ya gitu. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya sebulan sebelumnya setiap minggu sekali gitu kita lewatin sekolahnya. Atau kalau misalnya boleh diizinin kita boleh masuk sebentar untuk nunjukin ini nanti kelas kamu loh. Nah, ini tempat mama nunggu. Dari kelas kamu ke tempat mama nunggu itu berapa langkah? Kita hitung yuk bareng-bareng. Nah, itu juga boleh untuk mengurangi kecemasan dia berpisah sama orang tuanya gitu. Karena anak yang difficult ini memang cenderung takut untuk berpisah gitu kan. Lalu juga kita tunjukin, ini toiletnya, ini nanti di kantin kalau kamu makan bareng, ini nanti kamu makannya di sini, gitu. Jadi dia merasa familiar sama lingkungannya. Paling enggak dia nanti pas lagi datang, dia udah mengurangi adaptasi dia terhadap tempatnya. Dia tinggal adaptasi terhadap teman-teman, gitu ya. Kalau bisa perlu, sebelumnya kenalan sama gurunya juga boleh, gitu. Jadi kita mengurangi adaptasinya dia pas hari H pertama kali masuk ke sekolah. Itu kira-kira dong. Ya orientasi dulu gitu ya, datang ke sekolahnya sendiri, terutama kenal gurunya dulu. Iya, diperkenalkan dulu pelan-pelan. Oke, thank you Kak. Ini lanjutan pertanyaan dari yang tadi nih, yang 2 anak tadi. Katanya si kakak itu suka teriak-teriak, sedangkan adiknya bisa sampai digigit. Si kakak merasa kok adiknya gigit, tapi dikasih tahu lebih halus dibanding kakaknya. Apakah emang gigit itu boleh? Ini gimana maksudnya? Tuh, udah saya pin. Oh iya. Anak sedangkan adiknya bisa sampai gigit. Kakak merasa. Ini kalau kayak gini jangan-jangan sebenarnya kasusnya sibling rivalry ya, atau kayak kecemburuan antar kakak adik itu, atau bisa juga memang ekspresi emosinya anak-anaknya belum baik gitu. Jadi belum tahu sebenarnya kalau misalnya marah itu boleh, tapi gimana sih yang wajar, apa sih yang nggak boleh gitu. Nah, saya
assume aja dulu deh, mungkin bukan sibling ya, mungkin kayak ini baru regulasi emosi gitu. Kalau memang regulasi emosi yang dibutuhin itu bisa, kalau karena ini 3 dan 5 tahun ya, bisa pakai kayak sistem token gitu. Jadi ibu boleh bikin papan do's and don'ts pakai gambar gitu. Nah, ada yang papan adik, ada yang papan kakak. Nah, jadi itu nanti dikasih kayak poin yang dikumpulin kalau misalnya hari ini kakak atau adik itu kalau marah nggak teriak-teriak, kalau marah nggak gigit, gitu. Nanti dapat stiker, nanti stiker itu bisa ditukar sama barang yang mereka mau. Nah itu kalau sistem kayak gini nih sampai 5 tahun itu masih bisa dipakai, Bu. Jadi untuk membentuk perilakunya anak. Nah sambil diajarkan juga sebenarnya, jadi kalau di papan do's and don'ts itu ya, kalau misalnya kita taruh satu perilaku di don't, misalnya gigit gitu jangan gitu ya. Nah kita juga harus kasih tahu di papan yang sebelah do's-nya itu apa yang boleh gitu, misalnya apa namanya ngobrol itu boleh, atau misalnya panggil mama, papa itu boleh untuk cerita. Nah, jadi apa yang perilaku yang boleh kalau pas lagi marah, baik untuk kakak atau untuk adik. Nah, dusnya ini mungkin bisa beda antara kakak sama adik gitu. Jadi kita cari mana yang paling mungkin, paling realistis dilakukan oleh kakak dan adik. Karena dua orang ini beda, bisa jadi kebiasaan mereka juga beda gitu kan. Mana yang lebih apa, misalnya si kakak lebih nyaman ngapain, kalau si adik lebih nyaman ngapain gitu. Tapi memang gigit itu ya nggak boleh ya di mana-mana, maksudnya itu kan udah mengarah ke kekerasan juga gitu. Menyakiti. Oke, Kak. Terima kasih. Oke nih ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar saya pin dulu. Dari Tisalita. Bentar. Anak saya 9 tahun memiliki sifat sensitif, cepat tersinggung, dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Ada saran untuk menghadapi sifat tersebut? Oke. Nah yang pertama, coba latih diri sendiri dulu gitu. Nah baru setelah itu kita latih anak untuk namanya validasi emosi. Jadi saat anak itu merasakan satu emosi yang negatif, kadang tuh kita kan sering ya bilang kayak jangan nangis, udah dong nangisnya, kok kamu marah sih gitu aja. Nah, hentikan yang kayak gitu karena itu bisa membuat anak tuh emosi negatif dia. Sedangkan emosi itu baik negatif positif sama-sama harus keluar, karena kalau dipendam itu nggak baik. Jadi kita yang pertama coba untuk karena validasi emosi. Kalau memang anak tuh kayak lagi sedih akan sesuatu, nah kita bilang, oh kamu lagi sedih ya, kenapa sedih? Tadi gambarnya dirobek ya sama teman, atau misalnya tadi mainan kamu ada yang patah ya gitu. Jadi kita membuat anak itu tuh merasa diterima bahwa oh dia merasakan emosi kayak gitu tuh sesuatu yang wajar. Nah yang kedua, kita juga membangun komunikasi yang terbuka nih sama anak kita. Yang pertama kita tuh nggak judging ya, nggak jadi orang yang judging gitu. Misalnya anak bilang gitu, iya nih Ma, aku susah nih ngikutin pelajaran matematika deh. Nah, hindari yang kayak judging gitu, kamu sih nonton TV mulu gitu ya, susah banget diajak belajar gitu kan. Atau misalnya kan kamu ngobrol mulu sih, pasti ngobrol kan gitu. Nah, hindari yang kayak gitu karena itu bisa bikin anak jadi malas cerita sama kita, karena kayak dia lagi cerita kesulitannya nih, tapi instead of menerima dan mendengarkan, namanya malah kayak being judgmental gitu ya. Jadinya lama-lama anak akan malas, dan nanti satu titik ini kan baru 9 tahun ya. Nah, nanti tuh yang krusial sebenarnya pas dia udah puber, pas dia udah bekerja gitu kan, ada jarak. Nah nanti dia jangan sampai ada masalah komunikasi, dia tertutup gitu kan. Gitu dulu aja sih dok, dua itu dulu mungkin ya buat mama Apisalita. Oke, terima kasih dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan lagi nih. Oh ini. Sampai jam 9. Iya, apa-apa. Jangan malam-malam. Oke nih. Jam pertanyaan 9 selanjutnya. aja.
kalau masih kecil kan bisa dibantu orang tua untuk diberi pijakan agar bisa beradaptasi. Kalau sudah semakin besar gimana ya mengajarkan anak supaya bisa lebih mandiri beradaptasi sendiri? Oke, nah ini kalau misalnya ayah ibu pernah lihat ada orang yang lagi ngecat bangunan atau mungkin lagi di depan gedung-gedung gitu kayak ada besi-besi penyangga ya yang warna merah, biasanya namanya scaffolding. Nah, ada yang namanya metode scaffolding pada anak. Jadi kita membantu anak ketika sesuatu itu satu tahap lebih sulit buat anak. Nah, membantunya ini juga selain kita mengajarkan misalnya, kita memahami, tapi kita juga membiarkan anak untuk mencoba gitu, bertemu dengan rasa tidak nyaman. Terus kalau misalnya memang gagal, it's okay, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Jadi biarkan dia juga untuk ngerasain perasaan nggak nyaman itu. Yang kita, kalau kayak tadi case-nya ya, yang si pertemuan keluarga itu kan, nah itu kan kita kayak masih membentengi, tapi kita juga di samping membentengi anak, kita tetap encourage gitu. Oh, kamu perlu loh kenalan sama om ini, tante ini, sepupu kamu yang dari misal dari Jawa, sepupu kamu dari Sumatera dan sebagainya gitu. Jadi bukannya kita menahan, tapi kita tetap mengencourage dia untuk maju gitu, bertemu dengan rasa tidak nyamannya. Tapi ketika dia nanti balik ke kita, dia cerita, iya nih tadi aku deg-degan mah gitu. Nah kita juga nerima, oh ya tadi kamu deg-degan ya, tapi tadi kamu udah oke kok gitu. Jadi biarkan dia berekspresi keluar kandang gitu, ketemu dengan perasaan deg-degan, takut, cemas itu nggak apa-apa. Tapi in the end gitu, pas dia balik ke kita kasih apresiasi dia gitu. Jadi sebenarnya ini tuh akan membentuk namanya resiliensi sih, atau kemampuan anak untuk bisa menghadapi tekanan. Nah ini yang kita mau ajarkan ke anak gitu. Kita jadi membantu satu tahap lebih sulit. Tapi kalau misalnya kita merasa, oh ini mah anak udah bisa gitu, beberapa kali dia udah lakuin sendiri, ya udah nggak usah kita bantu gitu. Meskipun dia minta, untuk anaknya minta. Gitu. Jadi kalau kita lihat, oh anaknya belum pernah ngerjain nih, atau kita tahu dia kalau nyoba sesuatu yang baru memang takut dan ini pertama kali, nah itu kita bantu. Tapi kalau anak udah pernah nyoba, emang dia udah biasa, terus dia minta bantuan, nah itu jangan dikasih. Jadi ini kayak art ini juga sih ya, kayak take and give gitu. Aduh, ya. Jadi kayak sembari sedikit-sedikit dilepas ya, harus ada teganya sedikit gitu. Nggak selalu terus dibantu terus, karena kalau dibantu terus ya nggak berkembang juga ya Kak ya. Benar. Jadi kita tuh membantu membuat suasana itu lumayan nyaman untuk anak, untuk dia berani berkembang gitu sih intinya. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan lagi, cuma kayaknya mungkin tadi sudah sempat dibahas juga ya, bagaimana cara memvalidasi emosi anak tipe difficult usia 16 bulan. Apa? Oke, nah biasanya 16 bulan ini kan udah bisa mulai bicara ya, satu kata, maksudnya udah bisa bicara satu kata secara utuh gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak kita tahu gimana sih emosi anak seperti apa, itu kalau kita mau observasi dari dia itu mulai bisa berbicara itu juga nggak terlalu sulit gitu kan. Tapi cara memvalidasi emosinya sebenarnya sama, cuman mungkin ya kalau 16 bulan gitu. Jadi ini akan berbeda sama kalau sebelumnya itu kayak anak yang cerita gitu kan, iya nih mah aku sedih gini gini gini. Nah mungkin dia belum di tahap itu kan, anak 16 bulan paling baru susu tumpah gitu, atau kalimat pendek. Tapi kan dari kalimat pendek itu kita tahu nih, oh kira-kira perasaan apa sih yang dialamin anak. Cara melakukannya sama kok kayak tadi, jadi kita menyebutkan labeling emosi yang sedang dialami anak. Nah, kadang kita juga dalam apa namanya tindakan validasi ini kita kadang juga salah gitu. Misalnya kita bilang, oh kamu sedih ya gini. Enggak kok, aku takut. Bagian dari validasi adalah selain kita menerima emosinya anak, kita jadi tahu sebenarnya emosi yang lagi dirasakan tuh apa sih. Nah, mungkin yang lebih krusial sebelum validasi adalah memperkenalkan dulu jenis-jenis emosi.
gitu, karena 16 bulan masih belajar ya, mungkin dia belum tahu nih label cemas tuh apa, label takut tuh apa, happy mungkin udah ya, happy, sedih gitu, tapi emosi kan banyak jenisnya. Jadi kita yang lebih krusial sebenarnya sebelum memvalidasi emosi untuk anak 16 bulan ini lebih ke memperkenalkan macam-macam emosi gitu mah, lewat apa aja kejadiannya, misalnya dia lagi makan, makanannya tumpah gitu. Nah kita bilang, ya mama sedih nih makanannya tumpah, kamu gimana, sedih enggak gitu. Jadi kita bisa apa namanya ngajarin anak dari situ. Atau misalnya ada kita lagi hujan terus ada petir gitu ya. Terus kita tanya, kamu takut nggak? Ini jantungnya duk-duk-duk nggak? Gitu. Jadi kita belajar anak dulu sih untuk dia labeling emosinya. Oke, diperkenalkan dulu ya jenis-jenis emosinya, karena mungkin anak juga nggak tahu apa yang dia rasain. Kita sebagai orang tua juga nebak-nebak, bingung juga ya. Oke, ini lanjut, ada pertanyaan lagi. Anak saya umur 6 tahun, akhir-akhir ini anak saya kalau dikasih tahu jawabannya selalu ngegas. Udah sering saya kasih tahu, tapi kalau mami suruh kakak jangan marah-marah, udah sering saya kasih tahu kalau mami suruh kakak jangan marah-marah jawabannya. Gimana ya dok cara kasih taunya? Oke. Intinya kalau dikasih tahu dia ngegas ya anaknya jawabnya. Nah, yang pertama coba kita perhatiin gimana cara kita sebagai orang tua komunikasi sama anak. Apakah kita udah cukup tenang atau jangan-jangan kita juga ngegas nih gitu, karena banyak sebenarnya anak itu tuh dia modeling dari orang tuanya juga, dari cara dia komunikasi, cara dia ekspresin emosi gitu ya, cara dia untuk misalnya lagi cerita gitu. Kalau aku lihat tuh banyak yang memang dia modeling dari orang tuanya. Nah, jadi pertama tuh kita tanyain dulu ke diri kita sendiri, apakah kita saat komunikasi ke anak itu udah cukup tenang atau mungkin ada emosi negatif yang kebawa. Mungkin cara komunikasi kita juga ngegas nggak. Nah, kalau kita udah tenang dan enggak kok, kayak aku nggak jarang ngegas sama anak. Nah, kita tanya sebenarnya apa sih yang membuat dia nggak nyaman gitu. Jangan-jangan ada hal yang nggak sampai ke permukaan gitu kita bisa tahu gitu. Misalnya kalau hari ini kan mami suruh kakak jangan marah-marah jawabnya. Nah, mungkin nggak sih ada hal-hal tertentu yang kalau disuruh dia udah marah gitu. Misalnya disuruh mandi, ini khusus untuk disuruh mandi doang, yang lain enggak. Tapi gara-gara disuruh mandi ini dia misalnya ngegas, kitanya marah, terus rentetannya jadi nggak enak nih gitu komunikasinya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh jangan-jangan dia itu memang ada masalah nih sama mandi gitu. Apa ya, dia masalahnya di mana ya gitu. Jadi yang pertama kita tanya dulu ke diri kita sendiri, kita udah menjadi role model yang baik belum? Yang kedua, kita identifikasi apa yang membuat anak tuh nggak nyaman sampai selalu ngegas gitu ya. Hal apa? Mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu. Dan yang ketiga, kita ini butuh kesabaran, tapi memang harus dilakuin. Nah, setiap kali anak tuh ngegas, kita coba kayak tarik nafas dulu bareng-bareng sama anak. Terus kita ajarin seharusnya gimana sih cara ngomongnya. Misalnya kalau anaknya tuh ngegasnya gini, apa sih mama? Gitu kan. Nah, terus kita ajarin, coba kamu ngomong yang lebih enak, lebih tenang kayak gini. Kenapa sih mah? Gitu. Jadi kita juga ajarin kalimat pengganti yang bisa diucapkan selain yang dia ngegas itu. Oke. Ya kalau dari mungkin saya punya pengalaman juga, kadang kalau anak udah mulai ngegas ya emang mau ya jadi kebawa ya mau nggak mau, kadang tuh ibu pasti jadi kebawa ya ininya. Anaknya nangis, ibunya pengen nangis. Anaknya ngegas, ibunya jadi pengen ngegas. Emang harus kontrol diri ya. Betul. Makanya kadang tuh kalau memang kitanya yang udah nggak enak juga, nah kita tuh ya take a break dulu aja, nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya emosi kita lebih tenang gitu, kita ngadepin anak tuh juga yang pertama anak tuh nggak kayak jadi ofensif gitu, tapi ya udah dia jadi bentengnya turun juga kan. Nah lalu kitanya juga lebih bisa mikir nih apa sih yang bisa kita lakukan, karena
yang tadi 3 hal itu, kalau misalnya kita emosi banget, kita mau ngajarin apa, gimana juga, itu susah tuh kepikirannya, karena kayak hati masih panas gitu ya. Iya, yang ada ngomel nyerocos banyak, terus anaknya nggak nangkep apa-apa. Jadi kamu gini, terus ya udah nggak nangkep deh dia. Jadi curcol. Iya Kak. Ini kayaknya pertanyaannya udah. Oh terima kasih katanya yang sudah jawab. Pertanyaan sudah semua nih Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk mengenai temperamen anak ini? Oke, paling aku kasih ini aja kali ya, kayak closing statement gitu ya. Jadi, kalau menghadapi anak dengan masing-masing temperamennya, itu memang yang pertama kita harus memahami dulu apa temperamen anak. Yang kedua, kita membantu anak untuk menciptakan suasana yang nyaman, itu dengan kita menerima bahwa, oh ya, anak saya temperamennya difficult, oke, nggak apa-apa. Dan nggak nyalain siapa-siapa nih, gitu. Bukan kayak gini ya, ini anak saya temperamen difficult, jangan gara-gara saya ini, itu, segala macam. Enggak, gitu. Anak saya temperamen difficult memang itu dari bawaan. Terus yang penting gimana kita bisa menerima itu. Kita harus melakukan apa nih buat anak kita. Kalau tadi ada case-nya kakak adik, itu harus diperlakukan sama nggak sih? Gitu jawabannya. Diperlakukan sesuai dengan temperamennya masing-masing, tapi keadilannya itu nanti kita ajarkan melalui kalau memberikan sesuatu, itu sama-sama dikasih. Kalau memang kita menegur salah satu, itu juga konsisten perilakunya, jadi nggak dibedakan gitu sih kira-kira. Dok Ika. Oke, ya. Makasih Kak. Oh, satu pertanyaan lagi. Pada kondisi apa sih yang kira-kira anak ini sampai butuh konseling? Anak dan orang tua yang mungkin. Oke. Pada kondisi di mana sudah mengganggu kehidupannya anak gitu. Misalnya dia di sekolah itu benar-benar sampai susah banget orang yang memahami dia gitu, atau dia ngamuk terus sampai ngelukain diri sendiri, sampai ngelukain orang lain, terus juga orang tuanya sampai mengalami parental burnout misalnya gitu, kayak nggak sanggup menghadapi. Nah, kalau udah kayak gitu, mendingan konsul aja gitu, karena memang ya butuh pertolongan ya gitu. Misalnya kita udah mencoba nih ngaplikasiin, tapi kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kadang-kadang ada kasus yang orang tua ini punya masalah inner child yang belum selesai gitu. Jadi kayak kayak luka masa kecil gitu yang bisa ke-trigger dengan perilaku anak. Nah, juga ada sih. Jadi, kalau udah mengganggu, nah itu langsung konsul aja. Oke, jadi kalau udah merasa terganggu dari orang tua dan anak, jangan ragu-ragu untuk konsul aja untuk kedepannya supaya lebih baik ya, Kak. Oke, makasih banyak Kak Lina untuk materinya hari ini. Bagus sekali, benar-benar membuka pengetahuan kita tentang gimana sih apa itu temperamen anak dan bagaimana cara menghadapinya. Memang yang namanya orang tua itu nggak pernah berhenti buat belajar ya. Pasti ada aja tahapannya yang anak berkembang seperti ini, kita juga harus belajar lagi. Pokoknya never ending learning lah jadi orang tua ya. Oke, makasih banyak Kak Lina. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.